Hai anak-anak ibu kelas 12 Mia dan juga kelas 12 Iis. Selamat pagi nak. Selamat bertemu kembali bersama ibu ya dalam pembelajaran kita matematika wajib hari ini. Oke nak, silahkan menyaksikan video. Oke baik, selamat pagi nak. Kita akan lanjut materi kita di benci 3, kelanjutan yang minggu lalu. Kali ini kita akan membahas jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang. Nah minggu lalu itu kita bicara membahas tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kalau ini tentang si garis dulu, tidak ada titik di sini, tetapi garis ke garis atau bidang ke bidang atau garis ke bidang. Oke, nah yang pertama kita akan masuk pembahasan kita jarak garis ke garis. Nah jarak garis ke garis ini nah ada dua ya. Yang pertama itu jarak dua garis yang sejajar, kemudian nanti jarak dua garis yang bersilangan, itu dia. Nah yang pertama dulu kita bahas pembagiannya ya. Jarak dua garis yang sejajar itu bagaimana? Nah kita misalkan ada dua garis, yaitu garis H dan garis G dan garis H yang sejajar. Nah, jarak antara garis G dan garis H yang sejajar itu bisa kita gambarkan seperti di bawah ini. Nah, misalkan ini ada bidang alfa ya, ini ada bidang alfa. Kemudian di bidang alfa itu kita gambarkan satu garis G dan satu garis H ya. Ini udah ada keterangannya di samping. Nah, sesudah itu kita akan membuat satu garis yang kita sebut dengan garis K yang memotong tegak lurus garis G dan garis H. Coba kita buat. Nah, ini dia. Kita sebut itu garis K. Nah, kemudian nanti garis K ini akan berpotongan di G, ya. Itu kita sebut dengan titik A. Kemudian garis K juga berpotongan di H, kita sebut dengan titik B. Kita sebut dia dari titik B. Nah, dari titik A ke titik B atau B ke A, inilah yang disebut dengan panjang ruas atau jarak antara si garis G dan garis si H. Nah inilah yang dimaksud kalau dia dikatakan jarak dua garis yang sejajar. Yang mana jaraknya itu? Yang inilah jaraknya. Jadi kalau ketemu soal nanti jangan bingung. Kalau ada dua garis yang sejajar, bagaimana menemukan jaraknya? Ya ini ya, harus kamu kasih garis bantu. Kalau di sini kan garis bantunya kan kita buat si K, gitu dia. Nah inilah jaraknya yang kamu hitung ini nanti, gitu dia ya. Jadi pengaplikasiannya nanti ke bangun ruang sudah bisa lah ya. Jadi kalau mau menentukan jarak dua garis yang sejajar ya ini kita buat ini dia. Nah bisa nggak di sini ya? Boleh. Bisa nggak di sini? Boleh ya. Oke. Nah yang kedua, pembagian garis ke garis tadi, jarak garis ke garis tadi adalah jarak dua garis yang bersilangan. Nah ini dia, jarak dua garis yang bersilangan. Bagaimana itu? Nah, kita misalkan juga garis G dan garis H itu bersilangan. Bagaimana dia bersilang rupanya? Nah, jarak antara garis G dan garis H yang bersilang itu dapat digambarkan pada bidang alfa berikut. Nah, ini ada bidang alfa, kemudian kita buat satu garis H, ya, garis H menembus bidang alfa. Ini bidang alfa ya, menembus berarti tembusan sampai ke bawah nih. Nih garis putus-putus ini itulah tembusan garis si H. Udah. Kemudian tembusan ini kita namai dia titik P. Nah, titik P. Kemudian dari titik P ini supaya tahu kita maksudnya gini, supaya tahu kita bagaimana menentukan jarak dua garis yang bersilangan. Ini kan bersilangan. Kalau kita geser ini ke sini kan bersilang dia kan. Nah, terus kalau di sini letaknya dan ini letak garis ya, jaraknya itu bagaimana cara menentukannya? Apakah ini ke sini atau dari ke sini itu jaraknya atau dari sini ke sini? Nah, untuk itu kita bantu, kita buat garis bantu. Ya, ini tadi sudah dibuat caranya, kita tembuskan garis H ini ke bidang alfa. Nah, titik P inilah kita buat titik P ini garis juga yang menembus atau bukan menembus, yang tegak lurus ke garis G. Kita tarik garis ke sini. Nah, sehingga membentuk siku-siku di G dan siku-siku di H. Nah, yang dia tegak lurus terhadap si G itu kita namai dia si Q. Nah, itu dia.
Nah, sekarang gampang kita menentukan yang mana jaraknya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan jarak dua garis yang bersilangan antara si G dan si H itu adalah jaraknya ini, si P dan ke si Q ke P atau P ke Q, itulah jaraknya. Jadi yang kita hitung ini, gitu. Yang kita hitung yang ini, yang merah-merah ini. Paham kan? Oke, paham. Kita lanjut untuk yang kedua. Bagaimana konsepnya? Konsep ini harus kamu pahami ya. Bagaimana konsepnya untuk yang kedua? Nah, yang kedua itu jarak garis dan bidang yang sejajar. Garis ke garis kan udah selesai nih, udah ada dua tadi. Sekarang garis ke bidang. Bagaimana ya jarak garis ke bidang? Menentukan garis ke bidang yang mana jarak yang mau dihitung begitu. Nah, misalkan kita misalkan ada garis H ya dan bidang alfa yang sejajar. Nah, jarak antara garis G dan bidang alfa yang sejajar itu kita gambarkan seperti berikut. Nah, ini ada garis G, kemudian katanya ada dua bidang berarti ya. Kalau bidang yang sejajar berarti ada dua bidangnya nanti. Kita lihat ada dua nggak bidangnya. Nah, kita misalkan ambil sembarang titik P pada garis H. Tadi udah kita gambarkan garis G, sorry ya. Kita gambarkan garis G ini. Kemudian ambil sembarang titik P. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Tapi ibu milihnya di sini deh titik P-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya katanya buatlah garis K yang melalui titik P dan tegak lurus bidang alfa. Nah, berarti kita ambil satu garis bantu nih, garis si K menembus katanya ke bidang alfa. Kita buat. Nah ini dia. Kita luruskan dari titik si P ke sini, dia menembus, berarti kita harus buat garis putus-putus. Nah, ini kita namai garis si K. Udah. Kemudian garis K memotong atau menembus bidang alfa di titik Q. Berarti dia ini kita buat ini titik Q. Pada ketemu dia di titik Q, disitulah dia menembus. Gitu maksudnya. Makanya kita namanya ini si Q. Nah, PQ merupakan jarak antara garis G dan bidang alfa. Nah, inilah jarak antara si garis G ini ke si bidang alfa. Jadi jangan salah, jangan nanti kamu kira jaraknya itu garis si G dengan si bidang itu, bidang si alfa ini yang ini ke sini, bukan. Tetapi dia harus menembus dulu ya ke bidang si alfa itu. Jadi kalau ada ketemu seperti ini berarti jarak yang kamu hitung adalah si P ke si Q, titik si P ke titik si Q atau Q ke P. Itulah jarak si garis ke bidang. Begitu dia. Nah, kenapa dikatakan sejajar? Karena garisnya sejajar dengan bidang. Itu tadi. Bisa kan paham konsepnya? Ini konsepnya. Konsep itu harus kamu pahami biar nanti gampang kita ke soal. Oke, baik. Kita lanjut. Jarak dua bidang yang sejajar. Yang terakhir, bidang ke bidang atau kita sebut dengan dua bidang yang sejajar. Berarti sesama bidang dia. Nah, bagaimana itu? Misalkan bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Berarti ada dua bidang ya. Bidang alfa dengan bidang beta. Nah, bagaimana kita menentukan jarak alfa itu dengan jarak bidang alfa itu dengan bidang beta? Nah, kita gambarkan seperti berikut. Nah, ini misalkan kita buat bidang alfa, kemudian ini bidang si beta. Nah, menentukan jarak kedua ini bagaimana? Apakah dari sini ke sini atau kita buat lagi garis bantu yang menembus ke alfa kemudian menembus ke si beta? Nah, langkah-langkahnya supaya kita tahu menentukan jarak kedua bidang ini, langkah pertama ambil sembarang titik P pada bidang pada bidang alfa, maaf. Nah, ini sembarang titik P. Kemudian buatlah garis K yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap bidang B. Berarti kita buat di sini garis K dan tegak lurus dia ke bidang beta. Nah, kita buat itu garis bantunya aja ya. Nah, ini dia, berarti dia menembus. Itu kita sebut dengan garis si K. Nah, garis si K ini dia menembus si P dan dia juga sampai ke si bidang K. Dia menembus juga ke bawah. Nah, garis K memotong atau menembus bidang beta di titik Q. Berarti ini titik Q. Nah, dia menembus di situ, dia sampai ke bawah, ya. Nah, dengan demikian, nak, sudah paham nggak yang mana jaraknya? Kita hitung jaraknya. Coba, yang mana? Pasti si Q ke si P atau si P ke Q, itulah jarak si bidang alfa dan bidang si beta.
Nah, PQ adalah jarak antara bidang alfa dan bidang beta yang sejajar. Nah, gitulah kita menemukan bagaimana bagaimana menentukan jarak dua bidang yang sejajar. Ya, kita harus dibantu oleh garis bantu. Ya, boleh K, terserah. Variabelnya boleh K, boleh M. Ya, itu tergantung selera kita. Yang penting kamu pahami. Inilah konsepnya, nak. Jarak garis ke garis, garis ke bidang, kemudian bidang ke bidang. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H memiliki, ini maksudnya kubus ya, memiliki panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukan jarak antara AB dengan GH, AH dengan bidang BCGF, bidang BCF bidang BCGF dengan bidang ADHE, garis AE dengan CH. Berarti yang nomor satu ini garis ya, garis ke garis. Kalau ini garis ke bidang, kalau ini bidang ke bidang, kalau ini dia garis ke garis. Gampang aja melihatnya. Nah, kalau dia hanya dua variabel berarti pasti itu garis. Kalau dia 4 berarti itu bidang. Gitu ya. Kalau hanya satu berarti dia titik. Ya. Oke, kita bahas satu persatu yang A dulu. Garis ke garis, garis si AB ke garis si GH. Oke, jarak antara garis AB dengan garis GH, perhatikan ini ya, katanya tadi panjang si AB itu 8, BC 4, CG 6. Berarti ini bukan kubus ya, balok ini. Oke, nah sekarang kita yang ditanya itu jarak si AB dengan GH. Ini AB, berarti GH nya yang mana? GH ini. Bagaimana menentukan jaraknya? Berarti kita ini kan jarak garis, dua garis yang sejajar ya. Pembahasan yang pertama, konsep yang pertama tadi. Nah, kita tarik deh, kita pertebal dulu garisnya. Ini garis si AB, itu garis si GH. Kemudian kita buat garis bantu. Nah, garis bantunya dibuat di mana kira-kira? Di sinikah? Atau di sinikah? Atau di sinikah? Nah, garis bantunya kita buat di diagonal bidang si B ke si G. Nah, itu dia yang warna kuning. Jadi, supaya tahu kita mencari jarak si AB ini ke si GH ini, bukan dari sini kamu tarik garisnya, ya. Kamu buat satu garis lagi, tapi di sini, ya. Berarti nanti yang kamu cari itu adalah jarak si BG. Kenapa jarak si BG? Karena si BG ini merupakan jarak antara si AB dengan si GH. Nah, lihat di sini, dia sudah berbentuk Pitagoras kan? Ingat rumus Pitagoras ya, Pitagoras berbentuk Pitagoras. Dia berbentuk segitiga siku. Yang perlu kamu ingat itu di sini rumus Pitagoras. Yang mana sisi tegaknya 6, kemudian sisi mendatarnya 4. Yang perlu kamu cari di sini ini, sisi miringnya yang merupakan panjang BG. Nah, kita cari. Nah, makanya ada keterangan di sini BG adalah jarak antara AB dan GH. Oke, kita selesaikan menggunakan rumus Pitagoras. Oke, silahkan kamu masukkan angkanya. Masukkan angka udah gampang ya. Bangun ruang dimensi 3 ini gampang. Nah, yang penting konsepnya tadi ya, konsepnya itu penting sekali ya. Kalau menggunakan rumus Pitagoras gampang ya. Kita tinggal masukkan akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat itu akar 52. Akar 52 2 akar 13. Berarti jarak antara garis si AB ke garis GH itu adalah 2 akar 13 cm. Nah, kemudian yang berikutnya jarak antara AH ke bidang, berarti garis AH ke bidang ABCGH. Mana bidang BC ini? BCGH ini bidangnya, kemudian garis AH yang ini. Bagaimana? Dari mana kita tarik garisnya? Kita buat garisnya. AB adalah jarak antara garis AH dengan bidang BCGF sama dengan 8 cm. Paham nggak? Nah, cara membuatnya untuk menentukan jarak ini, garis AH ke bidang ini, jangan tarik garis di sini, pakai yang ini, rusuknya ini. Ya, inilah jaraknya antara si garis ini dengan si bidang ini. Bidang siapa? Bidang BCGH dengan garis AH itu sepanjang 8 cm. Nah, itu ya, kalau paham konsep sangat gampang sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga, jarak antara bidang BCGF dengan bidang ADHE, sesama bidang.
Berarti yang bidang yang pertama ini, kemudian bidang yang kedua yang ini. Nah, bagaimana jaraknya? Sama aja. Nah, AB adalah jarak antara bidang BCGF dengan bidang ADHE sama dengan 8 cm. Sama, menentukan ini ke sini kan itu sama dengan panjangnya AB, berarti 8 cm. Mudah kan? Nah, yang keempat, jarak antara garis AD dengan garis CH. Mana garis AD? Kita perjelas dulu. Ini garis AE, bukan AD ya. AE, garis AD, kemudian garis CH. Oke, berarti ini apa ini? Dua garis yang bersilangan. Bagaimana cara menentukan dua garis yang bersilangan? Berarti kita tarik, kita buat garis bantunya. Garis bantu, apa kan? Garis bantu, kita buat di sini. Lihat, DH, catatannya. DH mana DH? DH, ini DH. DH itu sejajar dengan AE. Sejajar dengan AE. Memotong CH di titik H, memotong CH di titik H, gitu dia. Oke, garis DH dan CH membentuk bidang DCGH. Oke, HE tegak lurus bidang DCGH dan memotong AE. Perhatikan Bapak ya. Kemudian maka HE itu mewakili jarak AE dan CH. Mana CH ini? Dan CH sama dengan 4 cm. Gitu. Yang penting paham konsepnya. Kalau sudah paham konsepnya, pasti bisa semuanya. Oke, baik. Demikian penjelasan. Kalau kurang paham lagi, silahkan kamu ulang-ulang videonya. Ya, nanti akan Ibu kirim tugas kamu di kelas work. Silahkan kamu kerjakan. Ada batas waktunya. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan.